Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS Negeri 1 Banyumas. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga di pertemuan yang pertama, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kali ini kita akan membahas masalah taubat ya. Sebelumnya marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kesehatan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini ya. Nanti kita akan membahas mengenai pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Kemudian menyebut contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Kemudian menyebutkan dampak positif sifat akhlak, taat, istiqomah, dan taubat. Serta mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Oke, di pertemuan yang pertama kita akan membahas mengenai taubat ya, pengertian taubat, kemudian contoh perilaku taubat, kemudian dampak positif taubat. Kalian perhatikan dengan baik, silakan kalian amati dulu gambar berikut. Oke. Ya, ini adalah gambaran orang yang sedang bertaubat, bermunajat mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Kalian perhatikan ya. Setiap manusia dipastikan memiliki salah dan khilaf walaupun sekecil pasir, debu yang menempel di kaca. Akibatnya seringkali kebaikan yang datang tertunda bahkan terhambat begitu saja tanpa kejelasan. Akan tetapi bukan berarti jalan kebaikan tertutup begitu saja. Salah satu jalan untuk menembusnya melalui taubat dengan niat yang tulus dan ikhlas. Sementara wujud keikhlasan tercermin melalui amalan ibadah secara istiqomah ya. Jadi manusia ya dipastikan mempunyai salah dan khilaf. Nah, agar kita bisa menebus kesalahan, maka kita diperintahkan untuk bertaubat dengan ikhlas dan harus juga ditutup dengan amal ibadah yang istiqomah. Apa itu taubat? Kalian perhatikan ya. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi secara bahasa ini artinya kembali. Sementara secara istilah, taubat ini adalah merupakan kembali ke jalan yang benar dengan cara tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik. Adapun dalil tentang taubat kalian bisa lihat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata'un wa khairul khata'inat tawabun. Yang artinya adalah dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Ya, jadi setiap bani Adam itu punya kesalahan dan sebaik-baik dari mereka adalah yang mau bertobat mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis dan syarat taubat kalian perhatikan. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksud itu di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami.
Jadi ketika kita berdosa kepada Allah, maka hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, kemudian menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan dan berniat untuk tidak melakukan lagi selamanya. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Kemudian apabila tidak terpenuhi 3 syarat di atas, maka tidak sah taubatnya ya. Jadi harus 3-tiganya terpenuhi. Selanjutnya, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat. Yang pertama adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Kemudian berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi ya, dengan cara yang pertama, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Kemudian apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, menggunjing atau ghibah, tentu harus meminta maaf ya. Baik anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan yang ketiga. Dampak positif dari perilaku taubat adalah yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup ya yang baru karena Allah berkenan menerima taubat jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar atau dinul Islam setelah menempuh jalan yang sesat ya karena perbuatan dosanya. Kemudian memperoleh simpati masyarakat lagi. Ya, ini adalah dampak dari taubat yang sangat positif tentunya ya, memperbaiki diri kita. Selanjutnya bagi orang lain termasuk keluarga, dampak positifnya adalah lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Kemudian hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat atau tidak khawatir ya terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertobat. Jadi masyarakat tidak akan cemas lagi ya ketika melihat orang tersebut karena sudah bertaubat. Selanjutnya adalah perilaku membiasakan diri bertaubat. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Kemudian berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan yang baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemudian merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Kemudian memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh dan bersikap hati-hati dalam bergaul. Kelima perbuatan di atas yang akan menuntun manusia serta menjadikan pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Oke anak-anak, maka biasakanlah ya untuk berperilaku yang baik. Ini adalah cerminan orang yang bertaubat. Bisa dipahami? Nah, setelah kalian tadi mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan, coba silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama, jelaskan pengertian taubat menurut bahasa dan istilah. Tulislah dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan taubat. Kemudian sebutkan 3 syarat taubat ya menurut Imam Nawawi apabila berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan 2 dampak positif dari taubat dan juga sebutkan 2 sikap membiasakan diri untuk bertaubat. Oke anak-anak, ya silahkan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Kalian cermati dengan baik ya, kemudian jawab dengan benar. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal ini kalian semakin paham. Dan yang lebih penting adalah silakan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Segera minta ampun kepada Allah apabila kita berdosa ya, dan biasakan kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anak ya.
Demikian tadi pembahasan yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.